Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Adelia dengan NIM 2381050021. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai integrasi numerik dengan metode trapezoidal pada mata kuliah metode numerik. Baik, langsung saja kita ke pembahasannya. Di mana sebelum memasuki metode trapezoidal sendiri, kita akan membahas mengenai definisi integrasi numerik sendiri. Di mana integrasi numerik adalah proses mencari nilai integral pada suatu fungsi yang dibatasi pada titik variabel tertentu dengan menggunakan deretan nilai numerik yang diketahui. Nah, adapun kelebihan dari integrasi numerik sendiri dibandingkan dengan cara analitis, di mana integrasi numerik itu lebih mudah untuk mencari nilai integrasi pada suatu fungsi yang cukup kompleks. Misalnya, di sini ada beberapa contoh fungsi yang memiliki penyelesaian yang cukup kompleks, seperti fx sama dengan x pangkat 2 dan x ditambah e pangkat min x per 5x sin x. Nah, ini merupakan contoh fungsi yang cukup kompleks. Nah, dari sini, dari pengertian integrasi numerik, itu kita akan masuk ke metode trapezoidal. Di mana pada metode trapezoidal atau yang kita kenal seringnya itu metode trapesium adalah salah satu teknik integrasi numerik untuk memperkirakan nilai integral untuk menghitung dengan cara numerik pada suatu fungsi berdasarkan pendekatan luas di bawah kurva. Metode ini cocok untuk fungsi yang sulit atau tidak bisa diintegralkan secara analitik. Selanjutnya itu, kita akan memasuki pada bagian konsep dasar mengenai metode trapezoidal. Di mana di sini terdapat sebuah kurva, sebuah diagram kartesius pada fungsi y sama dengan fx, di mana fungsi tersebut dibatasi dengan x-nya itu 0 sampai dengan x1. Maka integral tersebut merupakan integral tertentu karena memiliki batas. Lalu dari fungsi fx dx tersendiri ini, di mana fx-nya itu dimulai dari fx0 sampai dengan fx1, di mana luas dari integral tersebut menghampiri luas di bawah kurva. Ini kita misalkan bentuk kurvanya. Lalu kita misalkan x0 sampai dengan 1 ini dengan a sampai dengan b, di mana dari a sampai dengan b ini memiliki interval dari x0 sampai dengan xn. Lalu dari fungsi fx dx juga sama, di mana fx-nya itu dimulai dari fx0 sampai dengan fxn. Kita bisa kembali dengan rumus luas trapesium, di mana rumusnya itu luas sisi sejajar dikali tinggi dibagi 2. Di mana untuk grafik di sini terdapat dua sisi, atas dan juga bawah. Lalu kita bisa dapatkan tingginya itu kita sebut di sini H. Maka dapat disimpulkan garis yang warna biru ini mewakili tinggi dari trapesium dengan nilai dari fungsi fx di setiap x-nya itu kita mulai dari 0 sampai dengan 1. Nah, di sini ada penurunan rumusnya. Dimana tadi kan di sini dimulai dari fx0, lalu ini fx1. Nah, ini juga sama, kita mulai fx dx-nya itu dari integralnya itu dengan batas bawah x0, batas atas x1, sampai dengan batas bawahnya itu xn-1 sampai xn. Sama seperti ini. xn-1 sampai dengan xn. Nah, tadi kan kita ketahui bahwa rumus luas trapesium itu sisi sejajar dikali tinggi dibagi 2.
Sama seperti yang di atas, kita mulai dari x0 sampai dengan xn-1. Kita sederhanakan fungsi-fungsi ini, fungsi-fungsi integral sampai dengan fx0 ditambah 2fx1 ditambah 2fx2 ditambah 2fxn-1 ditambah fxn. Maka, luas total di bawah kurva yang dihampiri dengan menjumlahkan luas semua trapesium. Jadi, kita dapatkan rumus pendekatan dari konsep metode trapezoidal atau trapesium ini dengan integral. Dengan batas bawahnya itu A, batas atasnya B, fx dx sama dengan H per 2, ini fx0 ditambah fx1 ditambah 2fx2 sampai dengan fxn. Nah, kita juga bisa buat lebih sederhana lagi dengan ini f0 ditambah 2f1, 2f2, 2 sampai dengan 2fn. Lalu dari sini kita bisa dapatkan rumus pendekatannya itu integral dengan batas bawahnya A, batas atasnya B, fx dx sama dengan H per 2, f0 ditambah fn ditambah 2 sigma, di mana batas bawahnya itu I sama dengan 1 sampai dengan n dikurang n-1. Di mana ini semua itu kita dapat sebut sebagai kaidah segi 4. Lalu H ini kita bisa dapatkan H dengan rumus batas atas dikurangi batas bawah, yaitu B dikurangi A dibagi N. Atau banyaknya pias, di mana H-nya itu adalah panjang pada tiap subinterval yang ada. Di mana piasnya itu kita sebut di sini XI sama dengan A ditambah I dikali H, di mana I-nya itu kita mulai dari 1 sampai dengan N. 1, 2, 3 sampai dengan N. Lalu di sini juga pada setiap turunan ini yaitu muncul koefisien 2, karena setiap titik kecuali ujung itu akan digunakan 2 kali dalam 2 trapesium berturut-turut. Seperti ini, fx0 ditambah fx1. fx1-nya itu akan digunakan kembali di sini dengan fx2, seperti itu. Dimana dari konsep dasar ini kita mendapatkan rumus metode trapezoidal. Dengan di sini kita bisa lebih sederhana lagi, yaitu rumus metode trapezoidal yang diketahuinya itu menjadi 2, yaitu trapezoidal tunggal atau single segment dan trapezoidal majemuk multiple segment. Nah, trapezoidal tunggal ini digunakan untuk menghitung integral dengan satu trapesium. Rumusnya itu integral dengan batas bawahnya itu A, batas atasnya B, fungsinya fx dx, kira-kira sama dengan B dikurangi A, atau batas atas dikurangi batas bawah dikurangi dibagi 2 nilai mutlak FA ditambah FB dikali FA ditambah FB. Nah, itu untuk rumus trapezoidal tunggal, di mana rumus ini itu biasanya digunakan untuk menghitung satu trapesium. Selanjutnya itu ada rumus trapezoidal majemuk atau multiple segment, digunakan untuk meningkatkan akurasi aproksimasi integral dengan membagi interval integrasi dari A sampai B menjadi N subinterval yang lebih kecil pada setiap subinterval yang dihitung sebagai trapesium. Lalu hasilnya itu bisa dijumlahkan, di mana jika intervalnya itu dibagi menjadi N bagian dengan lebarnya itu rumus H ya, H sama dengan B dikurangi A per N, maka integral dari batas bawahnya A sampai dengan B fx dx ini dapat diaproksimasikan dengan rumus integral A di batas bawahnya A sampai dengan batas atasnya B fx dx kira-kira mendekati H per 2 dikali fx0 ditambah 2 sigma dari mulai dari I sama dengan 1
sampai dengan n min 1 dikali fxi ditambah fxn, di mana hanya itu merupakan lebar bias dengan rumus batas atas dikurangi batas bawah dikurangi dibagi n. Lalu x0-nya itu sama dengan a, xn-nya itu sama dengan b. Di mana x0-nya itu sama dengan a ditambah i dikali h, untuk i-nya itu sama dengan 1,2, sampai dengan n-1. Dimana juga di sini ketika lebar biasnya itu semakin kecil, maka semakin akurat hasil pendekatan metode trapezoidalnya. Lalu untuk menyelesaikan integrasi numerik dengan metode trapezoidal ini, kita dapat ketahui ada di sini 6 algoritma penyelesaian metode trapezoidal. Yang pertama itu tentukan batas bawah A dan atas yang bisa disebut B pada integralnya, serta jumlah subinterval atau N. Nah, jika sudah diketahui, kita bisa yang kedua ini adalah hitung lebar subinterval dengan hanya itu sama dengan B dikurangi A per N. Lalu yang ketiga itu tentukan titik-titik XI pada interval tertutup A sampai dengan B. Hitung yang keempat yaitu hitung nilai fungsi fxi di setiap titiknya. Lalu yang kelima, hitung integral menggunakan rumus trapezoidal majemuk. Dan yang terakhir, jika perlu, bandingkan hasil dengan nilai eksak untuk mengetahui errornya. Dimana untuk galat atau error pada metode trapezium ini dibagi menjadi, ini kita dapat ketahui rumusnya, yaitu di sini ada error pemotongan atau terjadi karena pendekatan polinomial order 1 atau kita sebut linear. Di mana galat pemotongan ini kita ketahui rumusnya itu sama dengan min B dikurangi A pangkat 3 dibagi 12 dengan F-nya itu turunan kedua. Aksen. Dengan bilangan dikalikan dengan bilangan C, di mana C-nya itu merupakan elemen dari interval tertutup A sampai dengan B. Lalu kita dapat ketahui F aksen atau F ini itu dikali bilangan C ini merupakan turunan kedua fungsi di titik bilangan C. Nah, kemudian ada error yang dapat dikurangi dengan memperbanyak bias atau N atau menggunakan metode trapesium komposit, di mana error kompositnya itu sama dengan min B dikurangi A dikali H pangkat 2 dibagi 12, sama seperti tadi menggunakan F-nya itu turunan kedua pada bilangan C, di mana C-nya itu elemen dari interval tertutup A sampai dengan B. Maka dapat diketahui juga galat proporsionalnya dengan H2. Artinya jika N-nya itu diperbesar, maka galatnya itu berkurang. Jadi semakin besar subintervalnya, semakin berkurang juga galatnya. Selanjutnya itu ada kelebihan dan kekurangan pada metode trapezoidal. Yang pertama itu ada kelebihan di sini. Kelebihan dari metode trapezoidal ini yang pertama sederhana dan mudah diimplementasikan, di mana metode ini hanya memerlukan perhitungan rata-rata nilai fungsi di ujung interval sehingga cocok untuk integrasi cepat atau data diskrit. Yang kedua itu efisien atau fungsi linear atau data spasial. Jika fungsi berbentuk garis lurus atau mendekati linear, metode trapezoidal menghasilkan nilai eksak tanpa error. Karena pendekatan pada di bawah kurvanya itu semakin jelas karena garisnya itu lurus atau mendekati linear. Nah, yang ketiga itu komputasi cepat. Algoritmanya itu tidak memerlukan perhitungan kompleks sehingga ideal untuk aplikasi GIS atau analisis data yang sederhana. Yang keempat, fleksibel dengan partisi. Maksudnya itu akurasi dapat ditingkatkan dengan memperbanyak jumlah subinterval, meskipun memerlukan lebih banyak sumber daya komputasi. Itu untuk kelebihannya. Selanjutnya itu ada kekurangan dari metode trapezoidal. Yang pertama itu kurang akurat untuk fungsi nonlinear. Sama seperti tadi ya, dimana kelebihannya itu kan bagus ya untuk fungsi yang linear. Maka kurangnya itu kurang akurat untuk fungsi non-linear karena menggunakan pendekatan linear itu
sehingga menghasilkan errornya itu semakin besar pada fungsi yang melengkung atau konkav atau konveks. Nah, contohnya itu error relatif mencapai 107,46% untuk fungsi yang kompleks. Nah, itu membuktikan semakin melengkung garis linear garisnya, maka errornya juga semakin besar. Nah, yang kedua itu overestimasi atau underestimasi. Di mana overestimasi itu jika fungsinya itu konkav atau cekung ke atas. Lalu underestimasi itu jika fungsinya itu konkav down, cekung ke bawah. Jadi metode trapezoidal ini bagus untuk uh, fungsi yang linear. Nah, yang ketiga itu kalah akurasi dibanding metode Simpson. Metode Simpson 1/3 dan 3/8 itu akan memberikan error relatif yang lebih kecil. Misal, di sini ada 5,917% untuk Simpson 1/3 PS1 plus 7,46% untuk trapezoidal. Itu membuktikan bahwa metode Simpson itu lebih akurat untuk memberikan error relatif yang lebih kecil. Nah, yang terakhir itu bergantung pada jumlah partisi. Pada metode trapezoidal ini membutuhkan N yang lebih besar untuk mencapai akurasi tinggi yang meningkatkan waktu komputasi. Nah, adapun penerapan dalam berbagai bidang. Jadi, metode trapezoidal ini dapat diterapkan dalam berbagai macam bidang. Di sini ada contohnya, misalkan yang pertama itu pengolahan data spasial. Digunakan untuk menghitung luas bangun tak beraturan pada peta digital dengan mengetahui koordinat titik-titik sudutnya. Atau juga bisa digunakan pada farmakokinetik untuk menghitung area undercurve atau IUC pada grafik konsentrasi obat terhadap waktu. Nah, yang terakhir itu pada teknik dan sains aproksimasi integral pada kasus di mana solusi analitik sulit didapatkan seperti saat ini. Metode trapezoidal ini digunakan untuk fungsi untuk solusi di mana penyelesaian analitiknya itu sulit untuk didapatkan. Selanjutnya itu contoh. Di sini terdapat soal, hitunglah integral berikut dengan batas bawahnya itu 0, batas atasnya pi per 2, dengan fungsinya itu 8 ditambah 2x ditambah 4 cos x dx. Nah, yang pertama itu kita ada penyelesaian secara analitik, di mana penyelesaian secara analitik ini dengan nilai integralnya itu dapat dihitung dengan menentukan luas daerah di bawah kurva dengan batas tertentu, sehingga mendapatkan nilai yang eksak. Nah, berikut untuk perhitungannya, di mana integralnya itu sama dengan batas bawahnya itu 0, batas atasnya itu pi per 2, dengan fungsinya itu 8 ditambah 2x ditambah 4 cos x dx. Nah, lalu kita bisa integralkan fungsi tersebut menjadi 8x ditambah x pangkat 2 ditambah 4 sin x dengan batas bawahnya 0, batas atasnya itu pi per 2. Lalu substitusikan 8 dikali pi per 2 ditambah pi per 2 pangkat 2 ditambah 4 sin pi per 2 dikurangi 0. Menjadi 4pi ditambah pi per pangkat 2 per 4 ditambah 4. Lalu di sini kita operasikan menjadi pi pangkat 2 ditambah 16 pi ditambah 16 per 4. Nah, hasil ini bisa disederhanakan menjadi 19,033771714631151. Atau bisa disederhanakan dibulatkan menjadi 19,0338. Nah, adapun kalau tadi kan penyelesaian secara analitik. Di sini kita bisa menggunakan aplikasi tunggal aturan trapezoidal. Tadi yang berarti kita bisa menggunakan rumus yang penyelesaian tunggal, di mana kita pertama anggap fx sama dengan 8 ditambah 2x ditambah cos x ini dibatasi oleh x1 sama dengan 0 dan x2-nya itu sama dengan pi per 2. Sehingga ketika f0-nya itu f0 kita substitusikan x-nya itu diganti jadi 0 sama dengan 8 ditambah 2 kali 0 ditambah 4 cos 0 sama dengan 12. Lalu ketika f-nya itu pi per 2 sama dengan 8 ditambah 2 pi per 2 ditambah 4 cos pi per 2 sama dengan 8 ditambah pi. Nah, dari rumus metode trapezoidal tunggal, yaitu B min A per 2 dikali FA ditambah FB
di mana B-nya itu pi per 2, lalu A-nya itu 0, maka di sini substitusikan per 2 dikali FA-nya itu 12, ini FA-nya, lalu ditambah FB 8 ditambah pi. Jadi di sini kita bisa operasikan pi per 4. Pi per 2 dikurangi 0 dibagi 2 menjadi pi per 4 dikali 12 ditambah 8, 20 ditambah pi. Jadi 20 dibagi 4 menjadi 5 pi ditambah pi per pangkat 2. Nah, hasilnya itu jadi 25,5775669. Nah, dari metode dengan menggunakan metode trapezoidal tunggal itu kita dapatkan hasil seperti itu. Nah, selanjutnya ini ada menggunakan aplikasi berganda atau aturan trapezoidal campuran. Majemuk. Untuk menentukan jarak segmennya itu berlaku persamaan kita mencari nilai H-nya dulu. Di mana H-nya itu kita kan dapat diketahui rumusnya itu B dikurangi A per N, di mana N-nya itu misalkan ini N-nya sama dengan 2. Maka pi per 2 dikurangi 0 dibagi 2 sama dengan pi per 4. Sehingga nilai X0 sama dengan 0, X1 sama dengan X pi per 4, X2-nya itu menjadi pi per 2. Nah, ini itu dapat kita substitusikan pada fungsi integralnya, di mana ketika F0 sama dengan 8 ditambah 2 dikali 0 ditambah 4 cos 0 menjadi 12, sama seperti tadi. Lalu ketika F-nya itu F-nya itu pi per 4 sama dengan 8 ditambah 2 dikali pi per 4 ditambah 4 cos pi per 4 sama dengan 7 ditambah pi per 2. Lalu ketika F-nya itu pi per 2 sama seperti yang tadi, metode trapezoidal tunggal, hasilnya sama 8 ditambah pi. Dari sini kita bisa substitusikan ke dalam rumus metode trapezoidal majemuk. Ini ya rumusnya. Sama, di mana B min A per 2N, atau di sininya itu kita bisa ganti menjadi X2 dikurangi X0 per 2 dikali N, dikali Fx0 ditambah 2 Fx1 ditambah Fx2. Kita bisa substitusikan nilai X2, X0 dibagi 2N ini menjadi pi per 2 dikurangi 0 per 2 dikali N-nya itu 2 tadi kan di soal. Maka kita kalikan fungsinya itu Fx0 itu 12, lalu F ditambah 2 dikali Fx1-nya itu 7 ditambah pi per 2, ditambah Fx2 yaitu 8 ditambah pi. Hasilnya menjadi 15,8191698878. Nah, kita juga bisa dapatkan error dari soal yang tadi disampaikan. Misal di sini dengan penyelesaian analitik hasil integralnya itu kan kita sederhanakan menjadi 19,338, di mana galat absolutnya itu 0,0 dan galat relatifnya itu 0,0. Karena analitik ini sebagai nilai eksak atau acuan kebenaran. Lalu ketika kita menggunakan metode trapezium tunggal, di mana hasilnya itu 25,5776, galat absolutnya itu kita dapatkan 6,5438, dan galat relatifnya itu 34,37%. Dari penyelesaian dengan metode trapezium majemuk, dengan hasilnya itu 15,8192, kita dapatkan galat absolutnya itu 3,2146 dan galat relatifnya itu 16,89%. Nah, pada metode trapezium majemuk ini lebih akurat dari tunggal karena pada tunggal ini galatnya lebih besar atau kurang akurat. Sedangkan pada trapezium majemuk lebih akurat dari tunggal karena galatnya lebih kecil.
Nah, sehingga dapat disimpulkan metode analitik memberikan hasil paling akurat karena menghitung nilai eksak, dan lalu metode trapesium tunggal kurang akurat karena hanya memakai 2 titik. Metode trapesium majemuk lebih baik karena memakai lebih banyak titik dan menghasilkan galet yang lebih kecil. Dan yang terakhir, semakin banyak segmen pada metode numerik, semakin mendekati hasil analitiknya. Lalu berikutnya itu ada contoh yang kedua, yaitu hitung fungsi berikut dengan menggunakan metode trapezoid dengan n-nya itu sama dengan 8. Di sini diketahui fungsinya itu uh, integral dengan batas bawahnya itu 0, batas atasnya itu 1, dengan fungsi 1/1 ditambah x dx. Kita selesaikan dengan metode eksak terlebih dahulu. Di sini kita misalkan U sama dengan 1 ditambah X, sehingga DU sama dengan DX. Kita substitusikan menjadi, kita tulis persamaannya itu integral dengan batas bawahnya itu 0, batas atasnya 1, 1 per U, karena 1 ditambah X-nya itu kita misalkan U, jadi dibagi U, dikali DU, sama dengan ln U, dengan batas bawahnya 0, batas atasnya 1. Ln U kita substitusi jadi 1 ditambah X, menjadi ln dikali 2 dikurangi ln dikali 1. Jadi integral dengan batas bawah 0, batas atasnya 1, dengan fungsi 1 per U du sama dengan 0,693. Nah, berikut ini ada penyelesaian metode trapezoidal dengan penyelesaian Excel, di mana tadi kan soalnya diketahui fungsinya itu fx sama dengan integral dengan batas bawahnya itu 0, batas atasnya 1, lalu fungsinya itu 1/1 ditambah x dx. Kita bisa menyelesaikan metode trapezoidnya itu, kita cari dulu nilai a-nya, yaitu 0, b-nya 1, n-nya itu 8 tadi dari soal, dan hanya itu dari b dikurangi a dibagi n. Hasilnya 0,125. Lalu di sini untuk I-nya itu tadi diminta itu 8, jadi sampai 8. Lalu untuk iterasinya itu dari 0 sampai 1. 0 dengan fx-nya 1. Lalu untuk iterasi yang 1, dengan x-nya itu 0,125, fx-nya itu 0,88. Nah, untuk iterasi yang ketiga, ini untuk yang I2, dengan xi-nya itu 0,25, maka fx-nya itu 0,8. Lalu untuk I3, xi-nya itu 0,375, fx-nya 0,7273. Lalu untuk I4, xi-nya 0,5, fx-nya itu 0,6667. Lalu untuk I5, untuk xi-nya itu 0,625, fx-nya menjadi 0,6153. Untuk I6, xi 0,75, fx-nya menjadi 0,571429, dan untuk I7, xi-nya itu 0,875 menjadi 0,5333. Lalu untuk I8, xi-nya itu 1, fx-nya menjadi 0,5. Nah, kita bisa substitusikan ke dalam rumus metode trapezoidal majemuk, di mana di sini rumusnya, ini ya rumusnya, kita substitusikan rumusnya itu menjadi ini, di mana untuk H/2 dikalikan fx 0, 1, ditambah 2, 2 dikalikan dengan jumlah dari iterasi 1. I yang ke-1, I pertama, I1, sampai dengan I7. Dijumlahkan, lalu dikalikan 2, lalu fxi ditambah fxn. Ditambah ini,
0,5. Hasilnya jadi 0,69. Sama seperti penyelesaian eksaknya. Baik, itu dia penyampaian materi mengenai metode trapezoidal dari saya. Kurang-kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.